Shalom Rock Riverside. Shalom. Puji Tuhan. Ya. Sebelumnya saya mau tanya kepada saudara, berapa banyak saudara di bulan Februari ini yang selalu hadir ibadah tiap minggu di tempat ini? Silakan angkat tangan. Oh ya. Tapi cukup lumayan juga yang nggak angkat tangan ya. Berarti sempat bolong ya. Oke, saya akan sedikit review ya, saudara. Jadi bulan Februari ini kan di Rock Riverside membahas kitab Efesus pasal 5 dan 6. Ya, minggu pertama Efesus pasal 5 ayat 1 sampai 21. Minggu kedua pasal 5 ayat 21 sampai 33. Minggu ketiga pasal 6 ayat 1 sampai 4. Nah, minggu ini bagian saya, saudara, ya, menyampaikan Efesus pasal 6 ayat 5 sampai dengan 9. Nah, sebelumnya saya akan menyampaikan latar belakang surat daripada Efesus ini, saudara. Surat Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus pada jemaat di Efesus, sebuah kota penting di Asia Kecil. Lebih spesifik lagi, saudara. Jadi surat Efesus ini ditulis ketika Paulus itu berada di dalam penjara di Roma, saudara. Selain surat Efesus di penjara di Roma itu, Paulus juga menulis surat ke Filemon, lalu kemudian jemaat Filipi dan juga jemaat Kolose. Setelah keluar dari penjara, baru Paulus menulis surat 1 Timotius. Nah, sebetulnya surat Paulus yang ditulis di penjara di Roma ini dan juga di 1 Timotius ada pesan yang sama dan ada saling keterkaitannya. Nanti saya akan tampilkan pesan-pesan mana di pasal mana yang ada keterkaitannya. Untuk Efesus pasal 6 ayat 5 dan 9 ini, saudara, latar belakangnya adalah di mana perbudakan itu merupakan bagian dari masyarakat Efesus. Banyak budak yang bekerja di rumah-rumah Tuhan. Budak seringkali mengalami kekerasan dan penindasan dari Tuhan mereka. Banyak budak yang mengharapkan kebebasan dan kesetaraan. Nah, Paulus dia mengajarkan Injil yang menekankan kesetaraan semua orang di hadapan Allah. Injil menawarkan pengampunan dan kesetaraan bagi semua orang, tidak peduli status sosial mereka. Nah, yang ketujuh ini, saudara, poinnya, pentingnya nih. Paulus itu menekankan pentingnya perubahan hidup bagi orang-orang yang telah menerima Injil. Saudara, di pasal yang kedua, Paulus itu bercerita tentang di mana ada dua kerajaan. Satu adalah kerajaan angkasa, satu kerajaan Allah. Ayat 2 pasal 2, saya coba ambil dari dua terjemahan ya. Paulus itu berkata demikian pada jemaat di Efesus. Kamu dahulu hidup dengan cara hidup dunia. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa. Dalam terjemahan lain, penguasa kerajaan angkasa itu disebut dengan jelas iblis. Nah, kerajaan angkasa ini punya cara hidup, saudara. Punya gaya hidup. Gaya hidupnya bagaimana? Ya, dia sebagai penurut iblis, karena rajanya kan iblis. Lalu mereka menyembah berhala. Ya, itulah sebabnya terjadi perbudakan. Kita kan sudah diajarkan ya tentang berhala, ya, macam-macam berhala. Ada berhala hati, ya. Saya singkat P3K. Supaya gampang ingatnya kan. Ada pengakuan kan itu kan, penerimaan, ada kuasa, kendali kan gitu kan, ada kenyamanan. Nah, sebetulnya perbudakan ini kan adalah ya salah satu makanan untuk berhala-berhala itu. Nah, itulah gaya hidup ya orang yang tergabung sebagai warga negara kerajaan angkasa. Nah, Paulus berkata, kamu itu dulu seperti itu. Gitu ya. Nah, lalu kalau kita lihat di ayat yang ke-12, saya ambil dari terjemahan sederhana Indonesia, Paulus berkata begini, sebelum kalian itu mengenal Kristus, kalian tuh tidak punya harapan.
ya untuk menjadi warga kerajaan Allah, yaitu umat Israel yang baru secara rohani. Ya, jadi Paulus itu bicara pada jemaat Efesus, oleh karena anugerah, kemurahan, ya daripada Tuhan sehingga engkau mengenal siapa itu Kristus, jadi engkau bisa masuk sebagai warga kerajaan Allah. Nah, warga kerajaan Allah itu punya gaya hidup yang berbeda dengan warga kerajaan angkasa. Apa gaya hidup warga kerajaan Allah? Yang pertama, dia adalah penurut Kristus. Minggu kedua itu dibahas dengan jelas oleh Pastor Anthony kan. Imitator of God. Karena apa? Rajanya Kristus. Lalu kemudian warga kerajaan Allah, dia tidak menyembah berhala. Tetapi menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sehingga hidupnya dimerdekakan dari perbudakan. Nah, kira-kira gambarannya seperti itu, saudara, di pasal kedua itu. Lalu kemudian kalau kita lihat apa yang Paulus tulis pada jemaat Filipi, pasal pertama ayat 27, yang ditulis juga pada saat dia ada di penjara di Roma. Paulus berkata pada jemaat Filipi begini, hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus. Dalam terjemahan sederhana Indonesia itu disebutkan demikian, saudara. Yang terpenting adalah kalian ini tetap hidup sesuai kabar baik tentang Kristus. Yaitu dengan cara yang pantas bagi warga kerajaan Allah. Jadi kalau terjemahan aslinya itu pengertiannya begini. Hendaklah hidupmu. Hidupmu itu berbicara tentang gaya hidup sebagai anggota warga negara. Gitu ya. Lalu kemudian berpadanan. Itu sebetulnya layak. Jadi Paulus itu berkata pada jemaat Filipi, hendaklah hidupmu itu, gaya hidupmu, cara hidupmu itu layak disebut sebagai seorang yang sudah memiliki status warga negara kerajaan Allah. Kira-kira maksudnya itu seperti itu. Saudara, ya. Jadi kalau warga kerajaan angkasa, misalkan ini contohnya ya. Janji tidak pernah ditepati ya. Datang kesepakatan jam 9, datangnya jam 10. Bukan di Rock Riverside sudah ya, ini saya ya. Nah, begitu masuk ya warga negara kerajaan Allah berbeda. Cara hidup gaya hidupnya berbeda. Cara hidup yang pantas bagi warga kerajaan Allah itu apa sih? Salah satunya, saudara. Itu kalau saudara baca surat Filemon, ya. Itu kan bagaimana Paulus meminta Filemon untuk menerima kembali Onesimus. Onesimus ini kan adalah budak daripada Filemon kan. Yang dia ya melakukan satu pelanggaran akhirnya lari dari Filemon. Ketemulah dia dengan Paulus, ya, dimuridkan oleh Paulus, ya, bertobat, lalu kemudian Paulus tulis surat pada Filemon. Supaya apa? Filemon itu mengampuni Onesimus, menerima kembali. Bukan sebagai budak tapi sebagai sahabat. Saudara, tadi Pak Arifin di Suara Gembala kan menyampaikan bahasa di Taman Eden itu kan ada 3. Love, grace, and mercy, saudara. Ya, nah itu adalah salah satu gaya hidup dari seorang yang memiliki warga kerajaan Allah. Yaitu apa? Hatinya penuh dengan kasih, ya, lepaskan pengampunan. Sesuai dengan tema Rock Ministry bulan ini kan, forgiveness. Yang diambil dari Kolose pasal 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, perbuatlah jugalah demikian. Saya melihat wajah-wajah saudara begitu tegang gitu ya. Ya, katakan pada kanan kiri saudara, lepaskan pengampunan. Nah, sekarang saya kembali ke Efesus pasal 6 ayat 5 sampai 9 ya. Ketika saya membaca ayat-ayat ini saudara, waktu saya renungkan,
Saya mendapatkan ada 5 pesan yang Paulus berikan kepada jemaat di Efesus untuk hamba, budak, dan untuk tuan. Saudara, ya. Kelima pesan tersebut adalah pertama bicara tentang ketaatan, kedua motivasi, ketiga sikap hati, keempat janji, dan yang kelima tidak memandang muka. Saya akan ajak saudara untuk melihat ayat demi ayat, ya, menangkap pesan ini, saudara. Kita mulai dari ayat yang kelima, Efesus pasal 6 ayat 5. Paulus berkata kepada jemaat Efesus, hai hamba-hamba, taatilah tuanmu yang di dunia dengan takut dan gentar dan dengan tulus hati, sama seperti kamu taat kepada Kristus. Kuncinya ini, saudara. Sama seperti kamu taat kepada Kristus. Jadi Paulus berpesan, ya, kepada para budak, ya, para hamba di Efesus itu supaya mentaati tuannya sama seperti dia mentaati Kristus. Nah, dalam ketaatan ini ada 2 pesan yang penting yang Paulus sampaikan, yaitu mengenai taat dengan takut dan gentar dan taat dengan tulus. Jadi sikap takut dan gentar yang dimaksud di sini bukanlah ketakutan yang melumpuhkan, melainkan rasa hormat yang dalam terhadap otoritas. Ini juga bisa diartikan sebagai kesadaran akan konsekuensi dari ketidaktaatan. Lebih jelasnya kita lihat dalam 1 Timotius pasal 6 ayat yang kedua. Paulus berkata demikian. Jika tuan mereka seorang percaya, janganlah ia kurang disegani karena bersaudara dalam Kristus. Melainkan hendaklah ia dilayani mereka dengan lebih baik lagi. Karena Tuhan yang menerima berkat pelayanan mereka ialah saudara yang percaya dan yang kekasih. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jadi saudara, kalau saya coba ambil ini, ya, dalam peristiwa yang sekarang, seringkali itu kan begini. Seseorang bekerja, ya, di tempat di mana pimpinannya itu adalah ya hamba Tuhan. Ya, mungkin satu gereja, satu komunitas. Dan karena ya di dalam Kristus penuh dengan pengampunan, akhirnya meremehkan gitu, ya. Akhirnya kurang menyegani pimpinannya itu. Nah, ini kira-kira, ya, kemungkinan, ya, pada waktu itu juga demikian. Ketika menerima berita tentang Injil, ya, tentang satu kesatuan, kasih dalam Kristus, penuh pengampunan, ya akhirnya tuan-tuan itu kurang disegani. Nah, saya pernah ini saudara, ya, saya pernah membantu, ya, seorang pekerja dalam keadaan sulit, ya, lalu kemudian butuh pekerjaan. Saya coba hubungkan dengan, saya punya seorang rekan pengusaha, dia tolong dibantu, ya, kebetulan dalam satu komunitas, tapi bukan di Riverside, saudara, ya, di tempat yang lain, ya. Lalu kemudian beberapa hari kemudian setelah, ya, diterima pekerja ini bekerja, saya ditelepon sama rekan pengusaha ini. Waduh Pak, saya ini harus bicara sama Bapak. Kenapa? Wah, yang Bapak rekomendasikan itu saya kasih tahu nggak dengerin Pak. Ya, tidak sesuai dengan kesepakatan dan hasil kerjanya tidak memuaskan. Wah, kaget saya, saudara, ya. Ya langsung apa yang saya lakukan? Minta maaf saya, saudara, ya. Aduh, sorry betul, ya. Saya juga nggak tahu, tapi ini menjadi satu pelajaran buat saya untuk lebih berhati-hati. Meskipun pekerja ini, ya, saudara, dia minta ampun, minta maaf, ya. Lalu kemudian pimpinannya memberikan pengampunan, tapi kan ada konsekuensi yang harus dia tanggung. Jadi pemimpin ini termasuk saya mau memberikan rekomendasi kan hati-hati. Ya, ada konsekuensi. Daud, wah dosanya banyak. Dia minta ampun, diampuni, tapi kan ada konsekuensi. Nah, ini yang terjadi, saudara. Taat dengan takut dan gentar. Sekarang saya masuk poin yang kedua, yaitu taat dengan tulus.
Jadi para hamba ini diajak untuk taat bukan karena terpaksa atau takut akan hukuman. Memang kalau tidak taat itu ada hukumannya, ada konsekuensinya. Tapi Paulus mengingatkan ya kepada hamba-hamba para budak ini, kamu kalau kerja itu jangan berdasarkan karena kamu takut akan hukuman, bukan. Tapi karena ada kesadaran bahwa ketaatan mereka itu adalah bentuk pengabdian kepada Kristus. Nah, kita akan lihat lebih jelas dalam Kolose pasal 3 ayat 22-24. Paulus berkata demikian. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Garis bawahi kalimat terakhir. Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nanti saya akan bahas di belakang. Jadi gini saudara. Dalam perjanjian lama, salah satu contoh seorang pekerja yang dia itu bekerja dengan sikap taat, dengan takut dan gentar, taat dengan tulus, itu adalah Yusuf, saudara. Ya, kita tahu bagaimana Yusuf ya pada waktu dia di rumah Potifar, dia ini disuruh Potifar diberi kepercayaan, ya diberikan kuasa bahkan lebih besar daripada Potifar sendiri. Tapi tidak termasuk istrinya, kan begitu. Nah, pada waktu istri Potifar itu menggoda Yusuf, Yusuf ini dia taat dengan takut dan gentar. Dia segan dengan Potifar, dia tahu ya bahwa istrinya itu tidak di bawah kuasa dia. Dan dengan tulus ya, meskipun tidak ada Potifar, dia lebih memilih untuk takut akan Tuhan. Saudara, nah ini contoh ya kehidupan daripada Yusuf. Jadi kesimpulannya saudara, ayat yang kelima ini mengajarkan kita tentang pentingnya ketaatan, bukan hanya sebagai kewajiban, bukan hanya karena takut konsekuensinya, tetapi sebagai bentuk pengabdian pada Tuhan. Dengan melihat Kristus sebagai teladan, kita dapat menjalani hidup dengan sikap taat dan melayani dengan tulus. Sekarang saya masuk poin yang kedua, saudara. Ya, ayatnya yang ke-6. Paulus berkata demikian. Janganlah hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang, tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan kehendak Allah. Yusuf bukan hanya di depan Potifar. Tidak ada Potifar pun. Dia melakukan pekerjaannya dengan tujuan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dia bekerja dengan antusias, entheos. Ya. Ada Kristus, ada Tuhan di dalam kehidupannya. Sehingga Tuhan menyertai langkah-langkahnya. Ayat ke-6 ini saudara mengajarkan kita bahwa pelayanan yang sejati adalah pelayanan yang dilakukan dengan hati yang murni dan motivasi yang benar ketika kita melayani Tuhan. Dengan segenap hati bukan untuk menyenangkan hati orang, tetapi melakukan kehendak Allah, maka kita akan mengalami kepuasan dan sukacita yang sejati. Saudara, coba kita renungkan bersama ya pada pagi hari ini. Kalau kita melakukan aktivitas dalam pekerjaan kita, atau mungkin dalam pelayanan kita, sebetulnya motivasi yang terdalam itu dalam diri kita itu apa? Coba kita introspeksi ya. Renungkan saudara, apa sebenarnya motivasinya? Dulu saya pernah bekerja di satu perusahaan, pemimpin saya itu berkata begini saudara. Kalau kamu bekerja, kamu jangan punya motivasi work to earn. Kerja untuk mendapatkan gaji. Kalau kamu kerja dengan motivasi itu, maka yang kamu dapatkan adalah kekecewaan.
Kenapa? Kurang banyak gajinya kan gitu ya. Ya, yang ada kecewa tok gitu loh ya. Tapi kalau kamu kerja, kamu harus punya dasar motivasimu itu work to learn. Ya. Nah, saya langsung ingat saudara. Dia pakai konsep gini. Kalau work to learn, harusnya kalau kamu sekolah itu kan bayar. Nah ini kamu sekolah dibayar. Jadi kamu itu penuh sukacita waktu kamu kerja gitu ya. Saya pikir cerdik juga nih saya punya pemimpin ya. Tapi saya ingat Tuhan saudara apa kata daripada Tuhan Yesus. Kan Tuhan Yesus suruh kita belajar pada dia. Jadi kalau kita dalam melakukan aktivitas pekerjaan kita itu kita mengalami letih, lesu dan beban berat. Belajarlah kepada Tuhan Yesus. Ya, yang lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Kamu tidak akan bingung. Waduh kok kurang ya. Ya, untuk beli ini kok kurang ya. Tapi tenang jiwamu. Ya. Belajar kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan yang melayani dan mengambil rupa seorang hamba yang taat sepenuhnya melakukan kehendak Bapa. Poinnya di sini, saudara. Ya. Kita belajar pada Tuhan Yesus. Bagaimana dia menjadi Tuhan yang melayani dan mau mengambil rupa sebagai seorang hamba. Yang melakukan ketaatannya itu totally penuh. Ya, untuk menyenangkan kehendak Bapa. Masuk poin yang ketiga sekarang. Bicara tentang sikap hati. Paulus berkata demikian di ayat yang ke-7. Dan yang dengan rela menjalankan pelayanannya seperti orang yang melayani Tuhan dan bukan manusia. Jadi waktu kamu melayani Tuhanmu, kamu tuh layanilah dia itu dengan sukacita, dengan rela. Sama seperti kamu tuh melayani Tuhan. Gitu, ya. Dan bukan manusia. Ayat 7 ini, saudara, kesimpulannya mengajarkan kita bahwa pelayanan yang sejati adalah pelayanan yang dilakukan dengan sukacita. Dan motivasi yang benar, ketika kita melayani Tuhan dengan sukacita, kita akan menjadi berkat bagi orang lain dan mengalami kepenuhan di dalam hidup kita. Nah, sekarang saya masuk poin yang keempat, bicara tentang janji. Ayat ke-8, Paulus berkata demikian. Kamu tahu bahwa setiap orang, baik hamba maupun orang merdeka, kalau ia telah berbuat sesuatu yang baik, dia akan menerima balasannya dari Tuhan. Jadi ayat ini memberikan sebuah janji universal yang berlaku untuk semua orang tanpa memandang status sosial. Jadi Paulus menegaskan bahwa setiap orang itu akan menerima balasannya. Dan Tuhan yang memberi upah. Tadi di Kolose sudah dijelaskan. Tuhan yang akan memberikan upahnya. Nah, saudara mesti paham tentang upah ini. Kapan waktunya Tuhan memberikan upah? Percayalah bahwa Tuhan tahu waktu yang tepat, yang terbaik untuk memberikan upahnya. Kita kembali ke Yusuf, saudara. Pada waktu dia bekerja dengan sungguh-sungguh antusias, dia takut akan Tuhan. Dia taat dengan takut dan gentar, taat dengan tulus, dan motivasi yang benar, sikap yang benar. Sehingga dia tolak ajakan istri Potifar. Apa upah yang didapat setelahnya? Masuk penjara, saudara. Ya. Sekali lagi ya, Tuhan tahu kapan waktu yang tepat untuk memberikan upahnya. Ini yang harus kita pahami. Yusuf masuk penjara. Tapi melalui penjara, akhirnya dia dipromosi kan. Tapi satu hal lagi saudara, ya, upahnya itu tidak harus di bumi. Nah ini yang saya harus bilang saudara ya. Dan tidak harus kita yang terima, bisa jadi keturunan kita. Kenapa saya bilang upahnya, jangan melihat upah itu dari sisi materi saudara ya. Tidak harus di bumi. Tadi Pak Arifin di Suara Gembala kan cerita tentang Stefanus. Stefanus itu kurang apa sebagai pekerja dia? Ya dibilang, Pak Arifin tadi yang singgung kan, penuh Roh Kudus, penuh kuasa, penuh firman. Wow, ya kerjanya bagaimana dia? Ya, saya tidak bisa bayangkan orang yang penuh Roh Kudus, penuh kuasa, penuh firman di dalam melakukan tanggung jawabnya, dalam melakukan pekerjaannya. Pasti ciami kan begitu kan, jempol lah. Ya. Tapi apa yang terjadi saudara? Dirajam batu.
Ya. Tapi jangan keliru. Ya, dia melihat bagaimana Tuhan Yesus berdiri. Ya. Ada yang menafsirkan itu memberikan penghormatan kepada Stefanus. Dia menerima upahnya, kemuliaan, Saudara. Jadi percayalah bahwa Tuhan tahu kapan waktu dan yang terbaik untuk memberikan upahnya kepada setiap kita yang melakukan apa yang menjadi kehendaknya. Nah, ini yang perlu kita pegang, Saudara. Terakhir, maksudnya poinnya yang terakhir, Saudara, ya. Ya, jadi ini ayat yang ke-9. Paulus berbicara untuk tuan, ini ya, para tuan. Saya ambil dari terjemahan BIMK ini, Saudara, ya. Paulus berkata demikian, saudara-saudara yang menjadi tuan, hendaklah kalian bersikap begitu juga terhadap hamba-hambamu. Jangan lagi memakai ancaman-ancaman. Ingat bahwa kalian dan hamba-hambamu itu sama-sama mempunyai satu majikan, yaitu Tuhan yang di surga, dan dia tidak memandang muka. Jadi Paulus ini dia bicara pada para tuan di Efesus itu. Hati-hati ya tuan-tuan, ingat ya. Kamu dan hambamu itu punya majikan, satu majikan yang sama. Tuan di surga. Jadi kamu harus berlaku adil. Ya, kamu juga jangan memandang muka. Karena apa yang kamu lakukan dan juga hambamu lakukan, itu nanti kamu harus pertanggungjawabkan pada waktunya nanti. Ya, jadi lebih dalamnya ayat yang ke-9 ini, Paulus kan sedang mengingatkan tentang kesatuan dalam Kristus ya. Baik tuan maupun hamba itu adalah bagian dari tubuh Kristus. Dan juga mengingatkan akan tanggung jawab. Jadi ayat ini mengingatkan kita bahwa setiap orang akan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan Tuhan. Saudara, sebenarnya seorang tuan yang baik itu adalah tuan yang berhati Bapa. Kenapa demikian? Nanti saya akan kupas lebih jauh. Potensi seorang pekerja itu akan muncul apabila dipimpin oleh seorang pemimpin yang berhati Bapa. Bagaimana seorang pemimpin bisa memiliki hati Bapa? Kembali tadi, belajar pada Tuhan Yesus. Kalau saudara lihat Matius 11 ayat 27-29, kan dikatakan begini. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku. Dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak. Dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Jadi para tuan, kalau saudara saat ini di posisi yang dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin, ya, untuk menjadi tuan ya dalam tanda kutip ya, mari belajar daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus adalah tuan yang mau melayani, mengambil rupa sebagai seorang hamba untuk taat sepenuhnya melakukan kehendak Bapa. Saudara, ayat yang ke-9 ini kesimpulannya adalah mengajarkan kita tentang pentingnya keadilan, kesetaraan, dan kasih dalam setiap hubungan. Sebagai anak-anak Tuhan kita dipanggil untuk hidup sesuai dengan nilai-nilai kerajaan Allah, yaitu nilai-nilai kasih, kebenaran, dan keadilan. Oke, sekarang saya akan tutup dengan cerita, saudara. Ya, sebuah cerita. Ada seorang hamba Tuhan. Dia bekerja di satu perusahaan, lalu kemudian dia dipercaya untuk menjadi seorang manajer. Ya, dia punya tim di bawah koordinasi dia itu kurang lebih 300 orang. Saudara, ya, manajer nasional ini. Ada di seluruh provinsi gitu ya. Dia punya 300 orang lah di bawah garis komandonya. Kayak Gideon punya 300 orang, saudara ya. Nah, suatu ketika hamba Tuhan ini dia membaca sebuah artikel.
artikel ini isinya tentang seorang ahli manajemen dari Jepang, namanya Profesor Auchi. Ya, dia memperkenalkan tentang teori Z. Teori Z ini kan teori ya yang kepemimpinan yang orientasinya pada karyawan. Nah, itulah sebabnya Profesor Auchi ini dia mengeluarkan statement bahwa seorang pemimpin yang berhati Bapa itu akan membuat orang-orang yang dipimpinnya, pekerjaan dipimpinnya bisa mengeluarkan produktivitasnya itu dengan maksimal. Potensi-potensi yang ada di dalam diri pekerja itu bisa keluar maksimal. Kalau pemimpin itu punya hati Bapa. Saya tidak tahu saudara ya, apakah Profesor Auchi ini anak Tuhan atau bukan, saya tidak tahu. Tapi hamba Tuhan ini tadi saudara, dia mengajarkan kepada timnya tentang hal ini. Termasuk dia mengajarkan apa yang diajarkan Paulus ini, Efesus 6 ayat 5-9 ini. Diajarkan pada timnya. Ya, karena dia percaya benar ini ya. Kalau seorang supervisor dia punya hati Bapa, ya manajer punya hati Bapa, maka Bapak itu kan menginginkan anak-anaknya lebih maju daripada dia kan. Jadi kalau pekerja-pekerjanya itu dianggap sebagai anaknya, ya dia akan pikirkan caranya supaya anak-anaknya itu mendapatkan yang terbaik. Kan kira-kira begitu ya. Jadi hamba Tuhan ini ajarkan itu, saudara. Termasuk konsep Efesus 6 ayat 5-9, nilai-nilainya, saudara. Karena kan dia memimpin dengan orang-orang yang latar belakangnya berbagai macam keyakinan. Pada suatu ketika, saudara, perusahaannya itu mengalami problem. Jadi gajinya itu nggak dibayar sekian bulan. Ya cukup lama lah ya. Ya sampai tahunan lah ya, lama prosesnya. Lalu kemudian dia ditelepon oleh pemimpinnya. Ya direkturnya lah gitu ya. Telepon ke hamba Tuhan ini, manajer ini. Lalu berkata direkturnya ke hamba Tuhan ini, sampaikan pada timmu dalam 10 hari maka gaji mereka yang tertunda bayar semua. Nah, manajer ini kan hamba Tuhan yang takut akan Tuhan, saudara ya. Jadi ya dia berdoa, minta hikmat, minta tuntunan Roh Kudus. Karena apa? Karena dia tahu kondisi perusahaan. Ini kan cara pandang yang berbeda. Tapi dia paham Efesus 6 ayat 5-9. Dia harus menghormati pemimpinnya. Dia harus melihat pemimpinnya sebagai seorang bapa. Meskipun beda keyakinan nih, beda pandangan. Lalu apa yang dilakukan oleh manajer ini? Dia berkata kepada pemimpinnya ini, direkturnya. Dia katakan begini, Pak, secara pribadi, ya, saya itu lebih suka berbicara kepada tim hal yang pahit, tapi mereka terima hal manis. Daripada Bapak bicara manis, tapi mereka terima pahit. Berani nih pemimpin ini, saudara ya. Nah sebetulnya begini, dari sini saudara saya mau sampaikan gini. Saudara kalau ada beda pandangan dengan pemimpin saudara, sampaikan. Kayak Yusuf tadi, dia berani. Bagaimana mungkin ya aku berbuat dosa terhadap Tuhan. Harus disampaikan, hormati. Seperti Daud terhadap Saul kan juga dia hormati Saul. Ya meskipun Saul berbuat jahat terhadap dia. Sebetulnya tidak ada niatan jahat pemimpinnya ini tadi saudara ya. Hanya dia punya sudut pandang yang berbeda. Nah singkat cerita, manajer ini dia berkata begini, saya akan teruskan pesan Bapak, tapi saya juga akan berikan peringatan pada tim saya. Saya akan katakan, boleh Anda berharap yang terbaik, tapi mesti siap dengan yang terburuk. Benar saudara, disampaikan pada timnya, manajer ini dia bilang, ini ada berita bahwa 10 hari lagi akan dibayar. Tapi secara pribadi saya mesti harus sampaikan pada Anda. Kalian boleh berharap yang terbaik, tapi mesti siap yang terburuk. Ditanyalah manajernya ini, Pak, bersiap yang terburuk itu apa yang harus kita lakukan? Kan begitu kan? Lalu kemudian manajernya ini dia bilang, ya cari kerja lain. Karena kalau ini tidak dibayar, anak istrimu butuh makan.
Seorang bapak yang baik harus memikirkan yang terbaik untuk ya orang-orang yang anak-anaknya toh. Tuan yang baik dia harus pikirkan ya nasib daripada pekerjanya. Sehingga manajer ini dia berkata, cari pekerjaan lain. Kamu mesti siap yang terburuk yang terjadi. Apa akibatnya saudara? 300 orang ini kan beda-beda saudara ya. Laporlah dia ke direkturnya saudara ya. Begitu lapor ke direkturnya langsung telepon manajer ini. Dia bilang, kamu ini bikin goncang tim. Kamu ini peragu. Kamu tidak percaya gitu kan. Dimarah. Ya normally saudara. Wajar itu. Ya. Singkat cerita saudara. Waktu berlalu. Ternyata benar manajernya. Gak bisa bayar tetap. Sampai bulanan. Ya, lalu kemudian timnya ini apa yang terjadi? Dia datang ke manajernya. Kemudian dia minta manajernya itu tanda tangan. Tanda tangan apa? Lapor ke Bareskrim. Kenapa dia minta manajernya itu tanda tangan? Karena minimal kalau masuk ke Bareskrim itu harus ada kerugian 25 miliar. Baru bisa diterima di Bareskrim. Nah tentunya manajernya ini kan yang paling gede saudara. Jadi pengaruhnya kan besar. Nah lalu kemudian hamba Tuhan ini dia berkata kepada timnya. Dia berkata begini. Saya tidak melarang kamu melakukan itu. Ya. Dan manajer ini juga bicara kepada pemimpinnya. Saya tidak bisa larang mereka melakukan. Karena memang itu jalurnya legal. Yang saya larang adalah kalau kamu melakukan anarki. Tapi kalau melalui itu oke. Tapi untuk saya pribadi, saya tidak membenarkan loh ya pemimpin itu. Dan kamu tahu bagaimana pemimpin itu terhadap saya marahnya kan begitu ya. Tapi selama ini kan saya mengajarkan kamu tentang fatherhood and sonship. Dan saya ini hamba Tuhan. Saya mengajar orang lain tentang fatherhood and sonship. Bagaimana saya bisa mengajar orang lain kalau saya tidak menghidupi apa yang saya ajarkan. Jadi kamu tolong mengerti posisi saya. Karena saya menganggap pemimpin saya itu sebagai bapak saya. Saya ini putranya. Apa pantas seorang anak itu memperkarakan bapaknya secara hukum? Ya, hamba Tuhan ini berkata begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian tak ajar bahwa yang memberi upah itu adalah Tuhan. Ya, saya tidak bisa memaksakan keyakinan saya kepada kalian. Tapi saya percaya bahwa Tuhan yang memberikan upahnya. Dan dia tahu waktu yang tepat dan terbaik untuk memberikan upahnya itu pada saya. Tidak harus melalui perusahaan ini. Ya, jadi ketika disampaikan hal itu, saudara, mereka tim itu bisa memahami. Nah, dari cerita ini, saudara, saya mau menyampaikan pada saudara demikian. Saya tidak tahu posisi saudara sebagai tuan atau sebagai pekerja. Tapi mari kita belajar daripada Tuhan Yesus. Saudara, bukan kebetulan ayat yang keempat, ya, dari Efesus, tadi yang kita bahas kan Efesus 6 ayat 5 sampai 9. Ayat keempat, itu kan berbicara tentang hubungan antara bapa dan anak. Nah, saya percaya saudara, bahwa di dalam pekerjaan pun tuan dan majikan, kalau kita bisa mengaplikasikan seperti hubungan seorang bapak dengan anak, itu sangat indah sekali. Ya, sangat indah sekali. Oleh sebab itulah, marilah kita semua, baik sebagai tuan atau sebagai pekerja, kembali belajar daripada Tuhan Yesus. Dia adalah tuan yang mau melayani dan juga mau mengambil posisi sebagai seorang hamba yang taat, bahkan taat sampai mati di kayu salib untuk melakukan kehendak Bapaknya. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. Orang bisa melihat
kita sebagai warga kerajaan Allah punya gaya hidup, cara hidup yang berbeda, yang mempermuliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.